Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Yang pertama, Ibu mau sampaikan profesiat untuk kalian yang sudah naik dan sudah duduk di kelas 8 saat ini. Di kelas 8 ini ada materi kompetensi dasar 3.1 yang akan kita pelajari, yakni menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dalam kompetensi dasar ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi ini adalah yang pertama, kalian diharapkan menjelaskan tujuan didirikan ASEAN. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan prinsip-prinsip ASEAN. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN melalui peta rupa bumi. Baiklah, kita masuk pada materi yang sesungguhnya. Ya, materi bab 1 tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, yakni materi pokoknya mengenal negara-negara ASEAN. Ya, sebelum kita belajar tentang negara-negara ASEAN, kalian perlu ketahui ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Singapura. Yang keempat, Thailand. Yang kelima, Filipina. Kemudian, atas prakarsa dari 5 negara ini, maka ada 10 anggota negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ya, baik, kita akan mempelajari ciri-ciri atau karakteristik dari ke-10 negara ASEAN tersebut. Yang pertama, kita melihat ciri-ciri negara ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Jadi berdasarkan letak geografis ASEAN, terdapat 4 ciri. Yang pertama, berbentuk kompak. Yang kedua, berbentuk fragmented. Yang ketiga, berbentuk protudit. Yang keempat, berbentuk elongated. Ciri-ciri negara ASEAN ini kita belajar satu-satu. Yang pertama, kompak. Kompak adalah negara yang berbentuk setengah lingkaran. Salah satu negara ASEAN yang berbentuk setengah lingkaran adalah Kamboja. Kemudian kita masuk bentuk ciri negara ASEAN yang kedua adalah fragmented. Fragmented adalah bentuk negara kepulauan. Contohnya adalah negara kita tercinta, negara Indonesia. Yang berikut berbentuk elongated, artinya bentuknya memancang. Negara dengan ciri memancang adalah negara Vietnam. Yang berikut ciri yang keempat adalah protudit. Protudit adalah negara yang berbentuk kompleks, sangat luas. 2 negara yang berbentuk kompleks adalah Thailand dan Myanmar. Ya. Berikut kita masuk letak koordinat atau orang sebut dengan letak astronomis. Apa itu letak koordinat atau letak astronomis? Letak astronomis adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau orang sebut dengan garis lintang dan longitude atau orang sebut dengan garis bujur pada satu daerah pada peta. Itu yang disebut dengan letak astronomis. Ya, kemudian kita belajar tentang tujuan didirikan ASEAN. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan dan kemajuan serta perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum serta hubungan antara negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu di bidang ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan administrasi. Yang keempat, saling memberi bantuan fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang berikut, kondisi non-fisik ASEAN. Kondisi non-fisik ASEAN kita dapat kita lihat dalam bidang ekonomi juga dalam bidang sosial budaya.
Dalam bidang ekonomi, berkat iklim yang tropis, negara-negara ASEAN memiliki hasil rempah dan perkebunan yang sangat baik. Bagi Indonesia, iklim tropis ini berpengaruh terhadap pertumbuhan berbagai macam rempah-rempah di wilayah Indonesia. Keadaan tersebut memberikan berbagai macam barang yang bisa diekspor hingga menghasilkan devisa yang membantu naiknya ekonomi di Indonesia. Yang berikut bagaimana dalam bidang sosial dan budaya. Negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki keragaman budaya yang sangat banyak, termasuk Indonesia. Sebagai contoh, kekayaan kultur di Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang terletak di sekitarnya. Kebudayaan tersebut melakukan proses asimilasi dan sebagai hasilnya Indonesia mempunyai kebudayaan yang khas serta beragam. Ya, baik, sekarang kita masuk materi tentang letak geografis dan karakteristik negara anggota ASEAN. Di sini kita bisa melihat benderanya masing-masing negara. Yang pertama adalah Indonesia, merah putih. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera yang menyebabkan letak geografisnya sangat strategis. Artinya berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta dilalui garis khatulistiwa. Secara geologis, Indonesia merupakan pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia juga berada di antara pertemuan lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah Indonesia dilalui oleh cincin api, namanya Ring of Fire Pasifik, yang menjadikannya salah satu daerah labil dan rawan gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Oke, selanjutnya negara ASEAN yang kedua adalah negara Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang berada di Asia Tenggara. Batas barat Filipina adalah Laut Cina Selatan. Batas selatannya adalah Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Batas utara dan timur adalah Samudra Pasifik. Wilayah negara Filipina berada pada 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Dengan demikian, iklim Filipina umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang berikut negara Malaysia. Secara astronomis, Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Batas utara Malaysia adalah Thailand dan Laut Cina Selatan. Batas timurnya adalah Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Di selatan Malaysia berbatasan langsung dengan Kalimantan dan Kepulauan Riau. Berarti berbatasan langsung dengan Indonesia. Batas baratnya adalah Selat Melaka dan Pulau Sumatera. Sesuai letak astronomisnya, Malaysia beriklim tropis. Ya, Malaysia terbagi menjadi dua wilayah yang berada di pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka, daratan Asia, dan Malaysia Timur di Kalimantan Utara. Topografi Malaysia Barat diliputi pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan, yaitu setinggi 2189 kaki. Pegunungan terpanjang di Malaysia adalah Titi Wangsa. Sementara dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan terdiri dari rawa-rawa dan sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Berikut negara Singapura. Secara astronomis, Singapura terletak di antara 1 derajat 11 derajat lintang utara sampai 1 derajat 27 derajat lintang utara dan 103 derajat 39 bujur timur sampai 104,5 derajat bujur timur. Singapura berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan utara serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Kondisi geografis Singapura relatif datar, namun di beberapa tempat terdapat perbukitan. Sungai-sungai Singapura pendek dan turun dari dataran tinggi curam. Singapura bagian tengah ke utara merupakan perbukitan dengan puncak agak membulat. Bagian timur Singapura berupa dataran rendah, aluvial dan rawa-rawa. Daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang. Berikut negara Thailand.
Letak astronomis Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Thailand sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar. Batas timur Thailand adalah Kamboja dan Laos. Thailand sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Topografi Thailand berupa permukaan tanah yang dilalui aliran sungai yang berliku pada wilayah tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan di sebelah utara dan selatan, kebanyakan berupa bukit-bukit. Wilayah pusat kegiatan Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah, daerah sungai Chao Phraya. Ya, selanjutnya negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam berada di antara 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur dan beriklim tropis. Temperatur dan kelembapan udaranya cukup tinggi lantaran terletak di dekat pantai dengan ketinggian relatif rendah. Wilayah Brunei berbatasan langsung dengan negara bagian Malaysia, Sarawak. Negara Brunei dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu Brunei Barat dan Timur. Bagian barat dari daerah Tutong, Belait, dan Brunei sendiri. Bagian timur meliputi Tumburong, selain Malaysia di sebelah utara, Brunei berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Selanjutnya negara Vietnam. Negara Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Sedangkan di sebelah barat, Tiongkok, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina, sebelah selatan berbatasan dengan sebelah timur dan selatan. Secara astronomis, Vietnam terletak di antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Negara Vietnam memiliki 2 wilayah iklim yang berbeda. Bagian utara beriklim sedang dan bagian selatan beriklim tropis. Selanjutnya adalah negara Laos. Letak Laos berada di antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Batas barat Laos adalah Thailand dan Myanmar, sedangkan batas utaranya adalah Tiongkok dan Vietnam. Di timur Laos masih berbatasan dengan Vietnam, sedangkan di selatan berbatasan dengan Kamboja. Negara Laos beriklim tropis. Laos memiliki 3 musim, yaitu musim hujan dan panas, yang berada berkisar bulan Juni sampai Oktober. Musim kemarau yang sejuk, November sampai Februari, dan musim pancaroba yang kering dan panas dari bulan Maret sampai bulan Mei. Laos merupakan negara pegunungan yang kawasan hutan tropisnya belum tampak terjamah. Hanya sekitar 5% lahan di Laos yang cocok untuk pertanian. Laos adalah satu-satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah lautan. Sebagian besar wilayah Laos terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi. Oke, lanjut. Negara yang ke-9 adalah Myanmar. Secara astronomis, Myanmar berada di antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Myanmar berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laut Andaman di selatan, Teluk Benggala di barat, serta Laos dan Thailand di timur. Myanmar terbagi dalam 2 iklim, yaitu tropis di wilayah selatan dan subtropis di wilayah utara. Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di barat dan patahan blok di timur, berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat meliputi deretan pegunungan Leta, Bukit Tin, dan pegunungan Arakayoba. Daerah perbatasan dengan Bangladesh dan India terdapat jalur pegunungan yang dipisahkan lembah. Dataran rendah membentang mengikuti alur sungai Irrawaddy dan sungai Sintang sampai ke pedalaman Mandalay. Hampir separuh wilayah Myanmar terletak di lembah sungai Irrawaddy dan cabang-cabangnya yang bermuara di Laut Andaman. Terakhir adalah negara Kamboja. Negara Kamboja terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Batas barat Kamboja yaitu Thailand dan Laos. Batas timur Kamboja adalah Vietnam, sedangkan batas selatannya adalah Teluk Siam atau di Laut Cina Selatan. Kamboja beriklim tropis muson yang dipengaruhi oleh angin muson timur laut. Kamboja mempunyai danau terbesar di Asia Tenggara, yaitu Tonle Sap. Danau tersebut terhubung ke Sungai Mekong melewati anak sungai kecil bernama Tonle Sap. Wilayah tengah Kamboja merupakan wilayah subur. Pegunungan-pegunungan yang berjajar membentuk setengah lingkaran adalah perbatasan alami
antara Kamboja dan Thailand. Gunung tertinggi di Kamboja yaitu Phnom Aural yang berada di pegunungan Chardamom dengan ketinggian 1813 meter. Wilayah Kamboja dilalui Sungai Mekong. Ya, baik anak-anak, itulah materi kita pada pertemuan pertama di kelas 8. Untuk mengakhiri materi ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti pada tanggal 10 kita tatap muka, baru tugas tersebut akan dikumpulkan. Ya, kalian perhatikan peta Asia Tenggara yang sudah Ibu tayangkan di sini. Kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini tentang letak geografis. Ini dibagi dua, kalian akan menjawab tentang letak geografis negara-negara ASEAN, kemudian posisi samudera dan benua dari Indonesia. Selanjutnya letak koordinat ASEAN atau letak astronomis, ada soalnya di bagian bawah. Ya. Yang berikut ini masih soal tentang letak astronomis. Ya. Selanjutnya ini karakteristik negara-negara ASEAN dengan pertanyaan-pertanyaan, ada 10 pertanyaan. Ya, sekian dan terima kasih. Ibu berharap semoga tugas-tugas yang dikerjakan dengan baik dan kamu memahami materi tersebut. Jika kalian belum mengerti, nanti pada saat tatap muka baru kalian bertanya dan kita akan sama-sama menjawab, mencari solusi yang terbaik sehingga materi ini benar-benar dikuasai oleh kalian semua dan tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi di depan bisa tercapai dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.